Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aditya Samarahman. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM Y311250005. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah keagamaan yang berjudul Dimensi Spiritual Ibadah di Rumah Doh menghubungkan hubungan horizontal manusia-manusia dengan vertikal. Oke, kita langsung aja ke latar belakang. Oke, ibadah dalam Islam melampaui dimensi ritual mahdoh, mencakup seluruh aspek kehidupan melalui perbuatan baik yang dianatkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang disebut ibadah guru mahdoh. Muhammad Hizbi Asyidi menekankan bahwa esensi ibadah adalah pembentukan kesadaran spiritual dan sosial guna melahirkan hamba Allah yang taat dan bertakwa, bukan sekedar pemenuhan formalistik. Dengan demikian, pemahaman terhadap ibadah guru mahdoh memiliki peran fundamental dalam menumbuhkan nilai pengabdian yang universal dalam konteks kehidupan masyarakat. Menurut Nailul Amal 2022, ibadah guru mahdoh memiliki dimensi rasional dan sosial yang lebih luas dibandingkan ibadah mahdoh karena mengandung maqasid atau tujuan yang dapat dipahami oleh akal manusia. Pemahaman terhadap ibadah guru mahdoh menjadi penting karena ia menyatukan aspek duniawi dan ukhrawi. Namun, pemikiran Hasbi Asyidik menegaskan bahwa misalnya pendidikan ibadah tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Oke, nah ini ada beberapa 3 poin mengenai rumusan masalah ya. Yang pertama ada pengertian dan konsep ibadah guru mahdoh dalam Islam. Yang kedua, hakikat ibadah guru mahdoh menurut pandangan para ulama dan tokoh Islam kontemporer. Dan yang ketiga, apa saja komponen yang berpengaruh dalam konsep ibadah guru mahdoh. Oke, yang pertama adalah konsep ibadah guru mahdoh. Menurut Hesti Rahmawati, ibadah guru mahdoh mencakup semua aktivitas manusia yang bernilai kebaikan dan dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ia mencakup hubungan sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan semua perbuatan yang membawa manfaat serta menghindari kemudaratan. Tidak memiliki tentuan teknis yang baku, bersifat kontekstual dan fleksibel. Berdasarkan niat al-niyah, setiap amal akan bernilai ibadah bila diniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Rusyid, perbedaan utama antara ibadah madhab dan guru madhab adalah terletak pada kemampuan akal memahami maqasid tujuan dari ibadah. Sementara itu, Abu Bakar Saita membagi ibadah guru madhab dalam ranah muamalah, hubungan sosial dan ekonomi yang boleh dilakukan berdasarkan ihtijat selama tidak melanggar syariat. Pada dasarnya, ibadah madhab mengantarkan manusia pada derajat takwa. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu namun sina lahuddin nahwa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah." Yang memiliki arti mereka tidak pernah diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya. Lagi istiqomah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang benar atau yang disebut lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Oke, kita lanjut yang kedua. Mengenai hakikat ibadah guru mahdoh. Hakikat ibadah guru mahdoh merupakan manifestasi dari pengabdian komprehensif manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana ditekankan oleh Muhammad Hasbi Asyidik. Konsep ini menumbuhkan kesadaran bahwa segala aktivitas baik dalam ranah pekerjaan, keluarga, maupun sosial adalah bentuk penghambaan. Di sini ada beberapa karakteristik utama mengenai ibadah. Ini meliputi satu, universalitas ibadah. Ibadah melingkupi seluruh kegiatan yang bertujuan pada kebaikan dan kemaslahatan kemaslahatan umat dan melampaui batas ruang ritual. Yang kedua, mengenai integrasi spiritual dan sosial, ia menjembatani hubungan vertikal hablum min Allah dan horizontal hablum min annas dan menekankan keseimbangan antara ibadah privat dan kontribusi sosial. Oke, yang ketiga berbasis niat dan kesadaran moral. Dalam arti nilai substansial ibadah ini ditentukan oleh niat yang tulus dan menjadi landasan moral.
yang keempat, menumbuhkan etika dan tanggung jawab. Mencakup segala tindakan profesional dan sosial yang dilakukan secara jujur, disiplin, dan amanah. Dengan demikian, hakikat ibadah Gawai Ramadan berfokus pada pengembangan etos kerja, sosial, dan intelektual yang berlandaskan nilai-nilai Islam, bukan semata-mata pada ritual formal. Dalam firman Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, yang berarti aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalnya dan agar menyembahnya. Oke, kita next yang ketiga, mengenai relevansi ibadah Guru Mahdoh di era modern. Dalam konteks kehidupan modern, ibadah Guru Mahdoh berfungsi sebagai fondasi spiritual krusial yang mengarahkan seluruh aktivitas manusia agar bernilai ibadah. Konsep ini sangat relevan untuk menjawab tuntunan zaman akan keseimbangan antara spiritual dan produktivitas. Meliputi satu, bentuk manifestasi ibadah. Ini mencakup seluruh aspek aktivitas profesional dan sosial yang dilakukan dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja secara profesional dan berintegritas, menyelidiki dengan jujur, mengajar dengan ikhlas, dan berpolitik dengan amanah. Jadi hal ini sejalan dengan pandangan Hasbi Asyidik yang menekankan bahwa pendidikan ibadah harus membentuk individu yang berilmu, berakhlak, berkontribusi secara nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, ibadah Ramadan menemukan kesadaran spiritual yang terintegrasi dengan kehidupan sosial dan profesional, menjadikan seluruh aktivitas sebagai bentuk zikir yang berkelanjutan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Faida Qutliyati sholatu fantasiru fil ardi wa baqtu min fadlillahi waskuru wa kasiral la'alakum tuflihun. Yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi pada ini menjelaskan bahwa setelah selesai melakukan sholat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi dan berusaha mencari rezeki yang halal, sudah menentukan yang bermanfaat untuk akhirat. Oke, kita next yang keempat, mengenai komponen dalam ibadah Guru Ramadan. Ibadah Guru Ramadan merujuk pada segala aktivitas non-ritual yang tidak ditetapkan secara rinci atau spesifik mengenai bentuk, waktu, jumlah, maupun tata caranya oleh syariat. Jadi aktivitas tersebut tetap bernilai ibadah dan menjadi manifestasi Islam dan yang syumul atau menyeluruh, asalkan memenuhi dua kriteria utama, yaitu dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini menjadikan seluruh spektrum kehidupan manusia berpotensi sebagai pengabdian atau ibadah, melampaui batas ritual formal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu terkadang pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa komponen utama yang mendefinisikan ibadah Guru Ramadan menekankan sifatnya yang terbuka dan integrasi dengan kehidupan. Yang pertama ada tidak ditentukan secara rinci atau syariat. Berbeda dengan ibadah madoh, untuk tata cara, waktu, dan tempat pelaksananya tidak terperinci secara spesifik oleh Al-Quran dan hadis. Nilainya sah selama disadari niat benar dan sesuai prinsip dalam Islam. Contoh, berdagang, mengelola organisasi. Nah, itu. Jadi yang kedua, dunia bernilai ukhrawi. Jadi aktivitas yang umumnya bersifat keduniaan seperti pekerjaan, pendidikan, sosial dapat dianggap menjadi ibadah pengabdian kepada Allah, membuktikan integrasi dunia dan akhirat. Contohnya petani yang menanam padi demi kemaslahatan. Yang ketiga bergantung pada niat dan tujuan. Ikhlas adalah pembeda kunci yang mentransportasi aktivitas duniawi menjadi amal ibadah. Niat menjadi motor spiritual untuk mencari ridha Allah, menunaikan amanah dan memberi manfaat. Contohnya belajar untuk menjadi insan yang bermanfaat. Oke, lanjut yang keempat.
mengenai fleksibel, kontekstual, dan inovatif karena tidak ada keterkaitannya dengan aturan teknis. Ibadah ini sangat fleksibel dan terbuka terhadap inovasi untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Asalkan tidak melanggar syariat, contohnya mengembangkan aplikasi edukasi Islami. Tuh. Untuk yang kelima, memberikan manfaat diri dan lingkungan. Ciri khasnya adalah dampak positif secara sosial, hablum minan nas. Contohnya, menunjukkan nilai sosial spiritual yang tinggi dan meningkatkan kualitas kehidupan. Contohnya, membersihkan lingkungan, gitu. Oke, untuk yang terakhir, lahan amal luas dan berkelanjutan. Jadi, hal ini menyediakan kesempatan amal yang luas dan berkesinambungan dalam setiap langkah kehidupan. Ini memungkinkan seseorang muslim senantiasa beribadah, bahkan ketika tidak dapat melaksanakan ibadah madoh. Contoh, seorang ibu memasak untuk keluarganya. Itu. Oke, jadi kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan adalah bahwasanya konsep ibadah bulan Ramadan adalah esensial dalam Islam kontemporer karena ia menegaskan integrasi holistik antara dimensi spiritual, hablum minallah, dan sosial, hablum minan nas. Hakikat ibadah ini berakar pada niat yang benar dan diarahkan pada pencapaian kemaslahatan. Selama aktivitas tersebut tidak melanggar syariat Islam dan membawa manfaat, ia memiliki nilai spiritual yang setara dengan ibadah ritual, sebagaimana ditekankan oleh Muhammad Hasbi As-Siddiq. Tujuan pendidikan ibadah adalah menciptakan lisan yang tidak hanya menjadi hamba yang taat, tetapi juga khalifah yang berperan aktif dalam pembangunan peradaban. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai oleh ketenangan globalisasi, Gurmada berfungsi sebagai kerangka moral dan spiritual yang memungkinkan umat Islam menjalankan fungsi profesional, akademik, dan ekonomi dengan alasan kejujuran dan tanggung jawab, menjadikan seluruh dinamika kehidupan sebagai bentuk zikrullah yang berkelanjutan, sehingga menjadikan Islam sebagai ajaran yang universal, dinamis, dan kontekstual. Nah, jadi gitu. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan ibadah Guru Mahdoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.